البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-babus samin wal khamsun ba'dal mi'ah. Bab yang ke-158. Babul Isra'i bil janazah, yaitu bersegera di dalam membawa jenazah. Yang diinginkan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, dari bab ini adalah disunnahkan untuk bersegera membawa jenazah ke tempat pemakamannya, tempat penguburannya itu, agar dia segera mendapatkan pemeriksaannya, mendapatkan hasilnya, dan kita juga selesai dari itu, kemudian mengurusi tugas-tugas yang terkait dengan masalah mungkin wasiat-wasiat, warisan-warisan, dan seterusnya. Tidak ditunda lama, terutamanya lagi bahwasanya boleh jadi badan itu akan segera berubah, akan segera busuk, bau busuk muncul, dan seterusnya, dan ini akan membuat sedih orang keluarga yang melihatnya. Baik, maka hendaknya kita segerakan masalah jenazah itu. Selain hikmah yang akan disebutkan oleh Nabi itu terkait dengan orang yang mati itu sendiri. Al-haditsu tis'un ba'da tis'imi'ah, 990. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian untuk membawa jenazah. Fa in taku salihah, jika dia adalah jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka amalan kalian tadi yaitu al-isra adalah kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Wa in taku siwa dzalik, apabila jenazahnya selain itu, fasyarrun tabaunahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian. Tak perlu lama-lama dibiarkan di leher, segera diletakkan itu. Maka segerakan di dalam mengurusi jenazah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim, fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau tadi ilaih, sekarang alaihi. Maka itulah yang terbaik yang kalian berikan kepadanya. Atau apa? Hal di sini kembali ke jenazah, kalian memajukan jenazah kepada kebaikan itu, yaitu dia segera mendapatkan balasan yang baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asri'u, yaitu bersegeralah, segerakanlah. Ini menunjukkan disunnahkannya takjil hamil jenazah ila maqbaratih, yaitu menyegerakan, disunnahkannya menyegerakan jenazah menuju ke tempat penguburannya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, para ulama menukilkan ijma, kesepakatan bahwasanya perintah di sini lil istihbab, yaitu menunjukkan mustahab, tidak sampai wajib. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan terkadang ada penundaan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri penguburannya itu tertunda demi kemaslahatan yang lebih besar, karena kaum muslimin hampir berpecah waktu itu dengan sebab peristiwa yang mengejutkan. Kemudian banyak orang-orang murtad di luar, kaum muslimin sedang tidak ada pemimpin, maka para sahabat tersibukkan dengan mencari siapa pemimpin dengan musyawarah ini dan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyegerakan penguburan itu mustahab. Makin cepat makin baik, kecuali ada udzur-udzur yang syar'i. Boleh jadi ada pesan dari karib kerabat yang jauh, oh tolong beri kesempatan, kami akan datang dalam 2-3 jam misalkan, insya Allah, maka boleh diakhirkan sedikit.
Atau berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadfina janaizana wa nusalliya fi salasati awqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menanam jenazah-jenazah kami dan melarang kami dari mengerjakan sholat di 3 masa. Kemudian menyebutkan apa itu inda tulu'i syamsi wal ghurubiha, tatkala matahari terbit dan tatkala matahari terbenam, wa inda intisafi syamsi fi kabidis sama, tatkala matahari tepat di perut langit. Menunjukkan bahwasanya kalau masanya tepat matahari terbit atau terbenam atau tepat di tengah, maka jenazah jangan segera untuk ditanam, tapi tunggu sebentar. Nah, dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan perintah menyegerakan penanaman jenazah ini mustahab, tidak sampai wajib. Kemudian fa'inna, yaitu menunjukkan taklil. Alasannya apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-ahkamus syar'iyyah mu'allalah. Hukum syariat itu ada alasannya. Tidak seperti keyakinan orang-orang Asy'ariyah, Allah tidak memiliki alasan, Allah tidak memiliki hikmah, apapun yang dia lakukan tanpa hikmah. Ini salah besar. Makanya mereka tidak menetapkan sifatul hikmah di dalam sifat-sifat Allah. Padahal dalil banyak sekali. Allah mengatakan hikmatun balighah fama tughnil nuzur. Dalil banyak bahwasanya Allah alimun hakim, azizun hakim, dan seterusnya. Allah itu maha penuh hikmah. Tapi orang Asy'ariyah tidak rela untuk Allah punya sifat hikmah. Ini naudzubillah, kelancangan yang melampau. Dengan alasan apa? Hikmah itu menunjukkan hajah, dan hajah menunjukkan apa? Dha'af, kata mereka. Hikmah menunjukkan adanya hajat, dan hajat menunjukkan kelemahan. Sementara Allah tidak punya kelemahan. Maka apa? Allah tak punya hajat, maka Allah tak punya hikmah. Ini kias yang fasid. Allah punya hikmah, tapi hikmahnya bukan karena hajat. Allah tak punya hajat apa-apa, tapi memang hikmahnya itu meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Kalau manusia memang penuh dengan kelemahan. Segala perbuatannya memang ada tujuan karena dia punya hajat. Ini manusia, sementara Allah tak boleh dikiaskan kepada manusia. Baik, di sini Rasulullah menyebutkan alasannya apa. Jadi jangan sekitar ikut kami, entah alasannya betul atau tidak betul, tapi sebutkan hujahnya. Nabi menyebutkan hujahnya, kenapa segerakan di dalam masalah jenazah, disegerakan. Fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu jenazah yang baik, jenazah yang salihah, maka itu merupakan suatu kebaikan yang kalian memajukan jenazah itu kepada kebaikan tadi, yaitu dia akan segera mendapatkan balasannya. Karena orang yang mati akan segera mendapatkan balasan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, kalau nggak salah hadis Aisyah, Nabi mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad abdau ila ma amilu. Jangan kalian mencaci maki orang yang mati, karena sesungguhnya mereka sudah sampai kepada apa yang mereka amalkan, yaitu apa? Sampai kepada balasannya. Di alam kubur ada balasan-balasan itu, kebaikan ataukah keburukan. Dan hadis tadi pun ada batasannya, dibatasi dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh mencela orang yang sudah mati dengan tujuan syar'i. Maka kalau jenazah ini salihah, salih, dijelaskan oleh sebagian ulama, as-salih adalah al-amil bi ilmi, orang yang mengamalkan ilmunya. Yang lain mengatakan as-salih adalah al-muaddi li haqqillah wal muaddi li haqqil ibad, orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak para hamba. Inilah salih. Maka kalau dia adalah orang yang seperti itu, menggabungkan antara ilmu dan amalan, memenuhi hak Allah dan hak para hamba, maka balasannya baik. Kalau kalian segera menanam dia, berarti kalian menyegerakan dia menuju kepada balasannya. Dia sudah mati, untuk apa juga dia berlama-lama di muka bumi? Balasan sudah menantikan dia, balasan yang bagus. Dibukakan untuk dia pintu surga dan ditemani oleh
Oleh apa? Amalnya yang soleh itu bergembira, sudah lepas dari berbagai kepenatan dunia dan seterusnya. Dan hadis ini menunjukkan ditetapkannya nikmat kubur. Bahwasanya di alam kubur itu ada kenikmatan-kenikmatan untuk orang-orang yang soleh. Toyib. Lihat kalimatnya, tuqaddimunaha, kalian memajukan jenazah ini. Jadi walaupun dia wali misalkan, walaupun dia rasul, tapi tak mampu untuk masuk ke kubur sendiri, dia sudah putus amalannya, tidak mampu apa-apa, maka tidak layak orang yang sudah mati malah dimintai ini dan itu, dimintai rezeki, dimintai mencari anak yang hilang, dimintai untuk merubah nasib. Naudzubillah. Mereka tak mampu apa-apa. Untuk pergi untuk menyongsong pahalanya saja itu perlu orang lain. Baik. Dan tidak seperti ucapan orang awam yang fasik mengatakan tidak perlu mengkritik kami, tidak perlu nasihat kami, masing-masing dengan kuburnya sendiri. Ya, tapi ke kubur sendiri kok dibantu orang lain, tak mampu jalan sendiri, menyusahkan banyak orang. Tapi dinasehati tidak mau, diperbaiki tidak mau. Ananiyah, yaitu sikap egoisme. Baik. Padahal ternyata dia dari awal sampai akhir, sejak lahir sampai mati perlu orang lain. Maka mestinya mendengar nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menerima nasihat-nasihat yang benar. Karena ternyata dia sendiri perlu orang lain. Wa in taku siwa dzalik, tapi apabila jenazah tadi, taku ini adalah apa? Fi'il madhi naqis memerlukan isim. Isimnya adalah dhamir mustatir jawazan takdirhu hiya, kembali ke jenazah. Kalau jenazahnya adalah selain itu, yaitu jenazah yang tolihah, jenazah yang fasiqah, yang jahat, yang buruk, yang pembangkang, yang apa istilahnya itu, suka keluar dari ketaatan, fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian, yaitu segerakan. Jangan seperti kebiasaan sebagian negara-negara kufar membawa jenazah dengan lambat sangat. Kalau dia adalah jenazah yang kafirah, untuk apa kalian berlama-lama meletakkan keburukan di leher kalian? Atau jenazah yang rusak, yang busuk, yang jahat dan sebagainya. Atau jenazah dari mubtadi'ah, untuk apa lama-lama diletakkan di leher? Segerakan agar dia ditanam oleh orang-orang yang mengurusi jenazah dia. Orang-orang soleh, orang-orang ahlus sunnah tidak perlu mengikuti itu. Kalau dia orang kafir atau jenazah apa tadi mubtadi'ah, kita dilarang oleh Nabi untuk mengurusi jenazah dia. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, tentang apa sebagian salaf ketika mengikuti jenazah seseorang, dia tidak kenal ini jenazah siapa, tapi kebetulan tersingkap kainnya ketika sedang dibawa ke pekuburan, ternyata kakinya hitam legam. Tidak mungkin manusia walaupun kulit hitam itu seperti itu. Ketika ditanyakan ini jenazah siapa, oh ini orang yang mengingkari takdir, langsung dia belah, tidak mau lagi mengiringi jenazah itu. Allah menampilkan keburukan dia. Kenapa untuk yang soleh tadi Nabi menyebutkan solihah, tapi untuk yang kebalikannya Nabi tidak menyebutkan tolihah, fasiqah atau apa? Ini dijelaskan oleh para pensyarah min babi tahqiril batil, yaitu menghinakan kebatilan, saking buruknya sampai tidak layak disebut. Sebagaimana di dalam hadis innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi fa rasulih wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Untuk masalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dipuji-puji, maka hijrahnya memang diakui kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, Nabi mengatakan maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Tidak menyebutkan hijrahnya adalah kepada dua perkara itu. Saking buruknya, saking rendah dan hinanya sehingga tidak layak disebut. Bukan berarti haram disebut, tapi ini isyarat. Itu adalah buruk, tidak layak untuk disebut-sebut lagi, untuk dihinakan, bukan malah dipopulerkan, dipuji-puji. Baik.
Fasyarun tad'unahu an riqabikum. Itu adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian. Dijelaskan oleh sebagian fuqaha, ini dalil tentang apa? Disunnahkannya memikul jenazah, yaitu kerandanya, na'asnya itu di leher-leher, yaitu di pundak. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir tanpa udzur, mereka meletakkan di atas kereta zaman dulu, kereta kuda atau pedati-pedati, atau sekarang ya kereta-kereta bermotor itu. Mereka tidak mau mencari pahala dengan meletakkan jenazah, meletakkan kendaraannya di kerandanya di leher. Padahal ini sunnahnya. Kecuali kalau susah dan jauh, ini akan sangat meletihkan, memayahkan. Nah, maka diletakkan di atas kendaraan itu boleh, bukan terlarang. Cuma mustahabnya adalah dipikul di leher. Kalau perlu diturunkan sebentar ya diturunkan sesuai keperluan. Baik. Dalam riwayat Muslim bersama fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka pahala kebaikan tadi, nikmat surga tadi adalah kebaikan yang mana kalian memajukan jenazah itu di atas kebaikan tersebut. Kenapa pakai ala? Boleh jadi hikmahnya adalah karena alam kubur tetap saja dia itu di bawah tanah. Kita memasukkan jenazah dari atas secara umum, walaupun prakteknya ya bukan betul-betul di atas secara vertikal 90 derajat, tetapi apa, dari arah kaki turun sedikit demi sedikit, kemudian apa, sampai menuju ke bagian kepala dari apa itu, liangnya itu, liang lahat. Dan juga hadis ini menunjukkan adanya azab kubur, untuk segera orang itu disampaikan kepada apa yang dia layak mendapatkannya. Ilahuna wallahu a'lam.